Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin. Jadi hari ini banyak sekali ada news di market teman-teman, nggak seperti kemarin ya. Jadi mohon maaf kalau videonya agak sedikit ke delay, sedikit terlambat untuk di post ya. Jadi kita akan bahas teman-teman dari beberapa news. Pertama dari kalender ekonomi dulu. Kondisi dari market so far kemarin itu ada data yang positif yaitu data manufacturing PMI. Dan langsung aja pergerakan dari dolar kemarin menguat tipis ya. Sekarang udah mendekati level 105. Jadi sentimen positif kemarin, data PMI ini menunjukkan bahwa kondisi dari perekonomian Amerika Serikat khususnya itu sedang mengalami posisi pemulihan ekonomi. Jadi lagi-lagi kalau poinnya di atas dari 50, ya 50 itu menandakan bahwa perusahaan saat ini sedang melakukan ekspansi. Jika skornya itu di bawah dari 50, itu menandakan bahwa perusahaan lagi dalam posisi defensif, atau dalam arti lain kalau skornya di atas 50 itu berarti perusahaan-perusahaan ini bisa ekspansi bisnis mereka. Teman-teman, kemungkinan mereka ngambil pinjaman di bank untuk ekspansi bisnis atau menghadirkan produk-produk yang lebih bisa meningkatkan penjualan. Ini akan meningkatkan. Ya, kalau ini terus berlangsung, ini akan meningkatkan GDP sehingga menghindarkan Amerika Serikat dari yang namanya resesi. That's why, karena Amerikanya ekonominya tangguh, ya dolarnya juga tangguh, teman-teman. Jadi kurang lebih gitu pola pikirnya atau logisnya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat news hari ini ya. Akan ada data soal ekspor impor China. Mungkin akan berpengaruh sama market saham Indonesia ya. Terus juga ada data dari Uni Eropa soal GDP mereka. Ini juga cukup penting untuk kita melihat karena kalau GDP-nya minus sampai 3 kuartal berturut-turut berarti Uni Eropa masuk dalam posisi resesi. So far sih poinnya masih di 0,3. Sebenarnya ini udah kritis sih teman-teman untuk Uni Eropa. Kemudian akan ada data soal initial jobless claim atau pengangguran awal Amerika Serikat nanti malam ya jam setengah 8. Kalau kita lihat dari jumlah penganggurannya, kemungkinan dilihat dari forecast-nya ini mengalami peningkatan. Kemudian juga akan ada data soal unit labor cost, unit ketenaga kerjaan, biaya ketenaga kerjaan. Kemudian juga ada inventory crude oil atau minyak mentah. Dan itu sih news di hari Kamis ini, teman-teman. Mungkin akan berdampak sama volatilitas dari pergerakan dari indeks dolar. Indeks dolar akan berdampak juga sama pergerakan dari Bitcoin. Oke, itu dari market ekonomi. Kita akan mulai pembahasannya dari market kripto nih. Ada apa aja? Kemarin berita terbaru ada Coinbase yang baru saja meluncurkan fitur crypto lending service. Ini untuk US. Jadi lending berarti pinjaman ya teman-teman. Jadi sekarang di Coinbase kita bisa minjem aset layaknya di platform DeFi, teman-teman. Jadi kita bisa minjem aset buat trading. Mungkin ada jaminannya ya, kita nggak tahu apa, kolateralnya apa. Tapi ini sih ditulis di sini cuma buat institusional investor. Jadi bukan buat perseorangan ya. Sepertinya cuma buat perusahaan-perusahaan yang memang punya jaminan aset. Teman-teman baru mereka bisa untuk apa namanya meminjam. Tapi fitur ini sebenarnya bagus karena ini bisa meningkatkan yang namanya jumlah institusi yang masuk ke market kripto khususnya yang ada di market US. Jadi ini good news buat market kripto. Kemudian Gala Games memberikan optimistiknya kepada outlook dari market. Kita tahu kemarin Gala lagi berseterus antara co-founder sama CEO-nya. Mereka saling gugat di meja hukum, teman-teman. Dan itu buruk banget buat pergerakan dari harga Gala. Tapi ini dilihat dari Gala Games secara company ya, mereka melihat bahwa kedepannya adopsi itu akan semakin tinggi, teman-teman, dan tentunya mereka akan mencoba untuk memperbaiki semua yang sudah pernah terjadi, teman-teman. Mereka juga akan ada Gala Music yang akan apa namanya menjadi salah satu ekspansi daripada proyek dari Gala. Jadi Gala udah nggak fokus di game aja nih, mereka juga bikin sektor-sektor lain seperti musik, movie, terus juga satu lagi apa ya, itu kayak metaverse gitu teman-teman. Itu dari Gala. Kemudian ada Japan's SBI dan juga Ripple ekspansi internasional teman-teman dengan menghadirkan remittance service menggunakan XRP. Ini bagus banget untuk XRP. Jepang adalah salah satu negara yang memang cukup ramah terhadap XRP.
Ya, jadi bisa dibilang produk remiten atau produk transaksi semacam apa ya, transaksi valuta asing gitu teman-teman. Misalkan teman-teman di sini pakai rupiah nih, kita mau transfer dana ke Jepang. Nanti di Jepang itu akan langsung dirubah, di-convert dari rupiah menjadi yen. Jadi kurang lebih remiten itu kayak gitu ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman transfer dana dari Indonesia bisa langsung ke Jepang dan di sana diterima dengan mata uang yang eh, yang sesuai untuk di sana, teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu. XRP yang dipakai sebagai alat transaksi tersebut. Berarti good news buat XRP. Lalu ada Katie Woods. Ini adalah founder daripada ARK Invest, teman-teman. Mereka akhirnya apa namanya, meluncurkan atau meluncurkan Ether Spot, teman-teman. Ether Spot Ether ETF. Jadi ETF-nya Ethereum. Wow, setelah sebelumnya mereka mengajukan proposal untuk Bitcoin Spot ETF ya. Sekarang mereka juga menawarkan Ethereum ETF. Ini berarti meningkatkan kemungkinan Ethereum menjadi second crypto aset di seluruh dunia di bawah Bitcoin, tentunya dalam hal kapitalisasi dan juga mungkin trust daripada institusional untuk masuk ke Ethereum. Jadi good news buat Ethereum. Semoga proposalnya bisa segera di-approve. Ya, selain dari ARK Invest, ternyata 21 Share itu juga sudah meluncurkan ya, apa namanya, ETF sport mereka juga, teman-teman. Tapi ini dari Ethereum juga. Jadi sekarang ternyata nggak cuma fokus di Bitcoin aja nih. Rata-rata perusahaan itu udah mulai masuk ke market Ethereum juga. Ini berarti ya baguslah buat Ethereum, teman-teman, karena saya juga holder daripada Ethereum. Ya, ini ada proposalnya, teman-teman, di post langsung oleh Eric eh, Balkunas. Ya, ini ada proposalnya yang bisa diakses tentunya oleh siapapun. Kita akan langsung next, teman-teman. Ini dari apa namanya, total aset yang dimiliki oleh Grayscale. Saat ini Grayscale merupakan perusahaan terbesar kedua dengan kepemilikan aset terbesar berupa Bitcoin atau Ethereum. Bayangin aja mereka punya 627 berapa nih? Ribu ya, teman-teman. 627 ribu Bitcoin. Atau itu senilai 16,15 juta miliar ya, miliar US dollar, teman-teman. Jadi banyak banget aset yang dia punya. Mereka juga nggak punya, mereka nggak cuma hanya punya Bitcoin, tapi juga punya Ethereum dengan kepemilikan sampai, sorry, ini titik ini berarti titik koma ya, kalau di Amerika Serikat koma ya. Berarti sekitar 3 juta Ethereum, teman-teman, dengan total kepemilikan sampai 4 miliar US dollar. Jadi sangat-sangat besar. Mereka juga punya Link, Chainlink, Matic, Uniswap, BAT. BAT token itu ya token daripada Web3. Ya, Web3 atau browser dari BAT ya. Kemudian juga ada MKR atau MakerDAO, AAV, SNX atau Synthetix. Jadi itu beberapa aset yang dimiliki oleh Grayscale sampai saat ini. Ini udah, terus teman-teman, aku mau share juga data soal hash rate. Nah, ini hash rate daripada Bitcoin saat ini dalam puncak tertingginya atau dalam all time high-nya. Artinya apa, teman-teman? Artinya ketika hash rate ini tinggi, miners itu lagi pada banyak cuan, ya. Jadi hash rate ini adalah konteks penambangan kripto, merupakan sebuah ukuran kecepatan dan juga kemampuan jaringan komputer untuk menyelesaikan tugas matematika yang kompleks. Jadi, semakin tinggi hash rate-nya, semakin banyak kripto aset yang didapat oleh para miners. Berarti miners dalam posisi sekarang lagi cuan-cuannya, guys. Nah, kalau miners lagi cuan-cuannya, itu berarti ya ada dua opsi sebenarnya. Mungkin karena jumlah minersnya makin banyak, mungkin karena komputernya makin canggih, dan apakah miners berpotensi untuk taking profit? Ya kita juga nggak pernah tahu, teman-teman. Karena lagi dalam posisi yang tinggi-tingginya nih keuntungan mereka. Kecuali kalau misalkan hash rate-nya turun dan juga pergerakan Bitcoin-nya turun, itu cenderung ya, ini kecenderungannya miners itu akan ragu buat jual.
Jadi ini bukan berarti miners mau jual kok teman-teman, tapi kalau kalau hash rate-nya turun itu berarti mereka lagi rugi. Jadi kemungkinan mereka nggak jual dulu asetnya. Jadi hanya berupa soal apa namanya probability aja sih, bukan berarti miners mau jual. Ini Riot, ya Riot ini salah satu miners juga teman-teman. Mereka katanya lagi ataupun telah berhasil ya mengurangi cost teman-teman sampai 31 juta US dollar. Production cost mereka berhasil dikurangi ya dengan kondisi saat ini suku bunga lagi naik tinggi. Ini tentunya keberhasilan yang sangat-sangat baik dari pada perusahaan miners ini. Jadi bagus buat ekosistem Bitcoin ke depannya. Kemudian Grayscale, kabarnya ini ya perusahaan dengan kepemilikan aset kripto nomor 2 terbesar, teman-teman. Kemarin beritanya mereka nge-push ke SEC mengajukan surat gitu ya untuk mempercepat approval daripada crypto aset. Saya sendiri sih nggak tahu apakah ini ngaruh apa enggak ya. Tapi tentunya upaya daripada Grayscale ini sebenarnya sangat-sangat agresif. Dia pengen cepat-cepat nih ETF ini bisa dilegalkan sehingga ya mereka bisa menawarkan aset berupa saham ini ke masyarakat luas. Jadi tentunya ini ngaruhnya nanti ke market saham sih teman-teman. Karena kan ETF digolongkan ke aset kertas ya, paper asset. Gitu guys. Dari beberapa news yang lain kita udah bahas banyak sih di komunitas Telegram, udah saya share juga ya. Kemarin itu ada berita soal minyak. Minyak naik. Hati-hati kalau minyak naik. Teman-teman mungkin merasakan BBM naik. Kalau BBM naik, distribusi barang juga naik. Mungkin harga inflasi ya, harga kebutuhan pokok yang perlu didistribusikan itu berpeluang untuk naik. Ya kita nggak tahu di Indonesia kayak gimana, tapi di Amerika Serikat sendiri sudah merasakan. Teman-teman, ini diakibatkan karena Arab Saudi baru saja mengumumkan perpanjangan pengurangan produksi sebesar 1 juta barel per harinya. Bikin crude oil naik. Kemudian ya ini udah kemarin kita bahas, yang belum dibahas itu ada beberapa altcoin yang menarik untuk dipantau, teman-teman. Di sini sih ada beberapa zona, ada opportunity zone kayak Dodo, Gala, Magic, Mas dan juga Serum itu lagi dalam posisi volume yang sangat-sangat bagus. Ada opportunity di sana, kemudian juga ada danger zone-nya, yaitu ada BLZ, Fed, kemudian LPT, MKR, dan juga MC. Beberapa altcoin yang lagi dalam posisi merugi. Kemudian kemarin juga ada Binance yang akan merimove beberapa pair berupa BUSD sama BitAir. Teman-teman yang masih punya aset berupa BitAir ataupun BUSD, bisa teman-teman pelan-pelan untuk cicil jual atau di-convert ke token lain. Disebabkan karena takutnya nanti delisting. Teman-teman masalah lagi kalau teman-teman nggak ngikutin itu. Kemarin ada berita lucu ya teman-teman. Akun DPR RI kena hack katanya dan langsung live judi slot. Ini lumayan yang nonton sampai 554 penonton guys. Bayangin akun DPR menampilkan judi slot. Ini jadi bahan tertawa di komunitas kita. Ya, ya buat have fun aja sih teman-teman. Kemudian juga ada berita yang lain. Ada blockchain base mengalami gangguan. Nah, jadi Base sendiri adalah sebuah layer 2 nih. Layer 2 dari blockchain-nya Coinbase yang dikabarkan mengalami gangguan dan berhenti mencatat pemrosesan data transaksi. Kabarnya sih sekarang udah normal ya. Jadi kemarin sempat ada sedikit masalah. Kaspa listing di Bybit. Ini koin yang saya senang banget nih, Kaspa, teman-teman. Teman-teman bisa cek di channel ini ya untuk pembahasan dari Kaspa seperti apa. Jadi dia seringkali lawan arus dari pergerakan Bitcoin. Kemudian ada pembelian rumah yang turun. Ini untuk Amerika Serikat. Ternyata terus mengalami penurunan, teman-teman, dan berpotensi untuk menyebabkan gagal bayar. Kemarin juga itu si Robert Kiyosaki ya, salah satu motivator dan juga ya motivator yang dulunya ngajarin untuk investasi di real estate, teman-teman. Itu memprediksi adanya kehancuran nih, dimulai dari Airbnb yang memimpin kehancuran pasar real estate. Jika Anda menginginkan rumah baru, jadi dia sudah suruh siap-siap nih. Jadi sedia cash kalau nanti harga properti turun, dan itu bisa menjadi peluang untuk orang-orang menjadi kaya. Jadi disebabkan karena krisis properti yang kemungkinan akan terjadi
karena pertama suku bunga naik, otomatis orang yang nyicil KPR dan lain sebagainya itu terutama yang bunga floating ya, itu juga bayarnya lebih mahal dan meningkatkan kemungkinan gagal bayar. Jadi menurut saya make sense banget. Dengan suku bunga yang tinggi juga ini akan menurunkan jumlah minat orang untuk membeli properti. Belum lagi usaha-usaha yang mungkin mengalami kebangkrutan sehingga orang-orang yang nyicil mungkin nggak bisa bayar properti mereka. Disita oleh bank dan bisa parah banget efeknya. Tapi ini masih berupa apa ya, data-data statistik yang belum kejadian nih. Sementara sih belum kejadian. Kita nggak tahu pasti apakah nanti bakal kejadian atau enggak. Semoga ini sih dilihat oleh The Fed ya, sehingga mereka nggak terlalu hawkish juga, teman-teman. Jadi ya ini masih berupa data-data aja guys. Kemudian data berita dari Cina, teman-teman. Katanya Cina mau ban iPhone. Tapi ini fokus untuk governance officialnya saja atau pekerja yang berada di bidang pemerintahan. Mereka benar-benar melakukan perang nih sama perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi yang kerja di pemerintahan, PNS itu nggak boleh pakai iPhone, nggak boleh beli iPhone, teman-teman. Jadi ketat banget. Mereka lebih kayak lu beli produk lokal aja, jangan beli produk luar. Gitu. Even iPhone bikin kantor di Cina pun juga ya pokoknya pakai brand lokal, teman-teman. Jadi local pride. Nah, perusahaan Evergrande itu kemarin meningkat ya 80%. Ini perusahaan properti yang kemarin sahamnya sempat anjlok. Kita udah bahas waktu di 29 Agustus kemarin, Evergrande turun sampai 14%. Dan ini berturut-turut turunnya teman-teman dan sekarang udah mulai rebound lagi. By the way, Cina itu melakukan pemangkasan suku bunga. Jadi suku bunganya udah diturunin, sehingga penurunan suku bunga diharapkan masyarakat lebih banyak belanja. Ya, perekonomian diharapkan bisa berputar terus, teman-teman. Sehingga jangan sampai adanya stagflasi dan krisis yang lebih meluas. Kemarin juga ada Solana yang melakukan kerjasama nih sama Universitas Sains and Technology di Hong Kong. Jadi ini bagus banget untuk Solana. Mereka bisa terintegrasi sama salah satu universitas yang sangat bisa dibilang fokus sama fintech teman-teman. Jadi financial technology. Semoga Solana bisa recover nih karena ada good news seperti ini. Dan kemarin kan juga mereka ada di approve ya kalau nggak salah. Kita udah posting banyak sekali ada berita guys. Jadi saya nggak bisa ingat satu persatu beritanya. Solana itu kemarin kalau nggak salah ada diterima nih sama Visa ya teman-teman. Itu mana lagi beritanya ya, pokoknya ada lah teman-teman kalau dicari di Google ya. Itu jadi Solana sekarang lagi punya duit sepertinya setelah keruntuhan daripada perusahaan Alameda Research, FTX yang merupakan sebuah pendana untuk proyek Solana yang ketika keruntuhannya di 2022 kemarin Solana nggak bisa ngapa-ngapain, sekarang kayaknya udah mulai bisa ekspansi. Semoga sih akan berimpact sama harga dari Solana untuk kedepannya. Jadi itu beberapa news teman-teman, jadi banyak banget newsnya dan menurut saya penting banget untuk disampaikan ke teman-teman. Jadi mohon maaf kalau videonya agak panjang. Sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan harga dari pergerakan Bitcoin dan kawan-kawan. Indeks dolar masih strong, teman-teman hati-hati. Bitcoin kemarin sempat drop ya ke kisaran 25.500, tapi nggak berlangsung lama harganya kembali recover. Ya bosan banget nunggu Bitcoin turun ke 24.000 atau ke 22.000 ya guys. Sementara menurut saya tren masih akan mengarah ke turun ya ke bawah teman-teman. Dilihat dari beberapa pertimbangan di bulan September ini memang cenderung arus dana itu banyak yang pindah ke obligasi pemerintah Amerika Serikat karena mereka baru aja menaikkan yieldnya sehingga obligasi treasury jangka panjang di Amerika Serikat itu lebih seksi teman-teman, bondnya lebih seksi untuk dipilih daripada aset-aset berisiko seperti saham. Kemarin S&P 500 drop juga, Bitcoin juga masih drop, kemudian gold pun juga masih drop teman-teman. Jadi yang sekarang jadi fokus adalah di cash sih, di dolar sama di bond, sehingga ya aliran dana banyak ke sana ya teman-teman untuk jangka pendek ini. Sepertinya sih market itu bakalan tetap seperti ini aja. Tapi yang paling pasti sih saya melihat ada opportunity buat teman-teman yang mungkin ketinggalan serok barang untuk mulai pelan-pelan cicil barang kalau nanti ada koreksi yang cukup baik untuk teman-teman lihat ya. Misalkan teman-teman melihat, wah ini harganya udah oke, teman-teman mau beli ya udah cicil aja teman-teman. Nggak ada yang tahu pasti bottomnya di mana.
Menurut pengalaman kita yang udah udah banyak melihat ya di market, banyak yang coba untuk prediksi market, wah market turun ke 10.000, ke 13.000, dilihat dari metode ini, metode itu, ujung-ujungnya di 15.000 dia udah recover. Jadi berangkat dari pengalaman tersebut, saya rasa nggak ada metode yang lebih baik daripada DCA atau melakukan pencicilan beli. Yang udah senior di market pasti udah tahu. Yang mungkin masih baru, mungkin masih berusaha untuk coba cari harga bottom, dan ya menurut saya probability buat kalian dapetin harga bottom itu sangat-sangat kecil. Ya itu sih teman-teman, buat buat saya posisi sekarang Bitcoin masih koreksi, kemungkinan saya yakin Bitcoin masih bisa turun sampai ke 24.000 atau 22.000 kira-kira. Di situ kita akan progres untuk running wave 5 dari ABC corrective wave pattern yang cenderung slowing ini. Gitu aja pembahasan buat Bitcoin. Bitcoin dominance kemarin juga agak sedikit turun ya. Kayaknya si altcoin akan dapat posisi recover nih jangka pendek. Hopefully seperti itu. Tuh Kaspa udah naik signifikan setelah ada berita mereka mau listing di Bybit. Jadi koin yang paling sering lawan arus teman-teman, si Kaspa ini. Gitu aja masanya, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Yang mau join dapat informasi terupdate atau mau sekedar berdiskusi sama grup kita. Di sini nggak ada berbayar-berbayar, nggak ada sinyal-sinyal, nggak ada teman-teman. Semuanya murni, teman-teman yang mau belajar, teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi-informasi bisa langsung join. Kalau ada yang spam, kode referral apa, kita kick ya. Itu aja guys, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.